Sahabat tani dan pencinta tanaman, berjumpa lagi dengan kami di channel Inspirasi ini. Semoga kawan-kawan selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rizki, amin. Bukan rahasia lagi, kehidupan petani saat ini cukup memprihatinkan jauh dari kata sejahtera. Hal ini kami sendiri sebagai petani sangat merasakan hal itu. Para petani melakukan kegiatan pertanian hanya sekedar untuk bertahan bisa makan. Saat ini semakin sedikit petani yang mampu menyekolahkan anak-anak mereka sampai ke jenjang perguruan tinggi. Mahalnya harga pupuk, racun hama dan biaya-biaya lainnya kadang tidak seimbang dengan harga jual panen kita. Namun, kita sebagai petani harus tetap tangguh dan berusaha serta pantang menyerah. Kita cari alternatif-alternatif yang bisa menekan biaya produksi pertanian kita. Di antaranya yaitu, kita membuat sendiri pupuk, pestisida dan lainnya yang banyak kami buat video tutorial cara-caranya di channel ini. Harapan kita, dengan cara ini bisa menekan biaya produksi minimal 20-50%. Syukur-syukur bila kita bisa mandiri pupuk 100%. Namun, untuk menuju mandiri pupuk 100% atau dengan kata lain yaitu, petani mandiri, tentu tidaklah semudah membalikan telapak tangan. Untuk menuju petani mandiri atau pertanian organik ini, kita butuh ketekunan dan kesabaran ekstra. Namun, jika sudah berjalan dan berhasil banyak keuntungan-keuntungan yang nantinya kita dapatkan. Keuntungan dari bertani dengan metode organik diantaranya yaitu, mengembalikan kesuburan lahan yang sudah rusak, menghemat uang untuk membeli pupuk dan obat-obatan. Dan yang terpenting yaitu, menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi petani, karena petani akan terhindar dari paparan, eksposur, polusi yang diakibatkan oleh digunakannya bahan kimia sintetik dalam produksi pertanian. Meminimalkan semua bentuk polusi yang dihasilkan dari kegiatan pertanian, sehingga aman untuk konsumen dan petani itu sendiri. Untuk menuju petani mandiri dengan metode organik ini, ada beberapa hal yang menjadi kendala. Kendala-kendala dalam bertani organik inilah yang akan sama-sama kita bahas dalam kesempatan ini. Tujuan mengenali kendala yaitu, agar kita bisa mengatasinya. Apa saja kendala dalam bertani organik? Yuk langsung saja kita bahas satu persatu. Sebelum kita melanjutkan pembahasan ini, kami mohon sudi kiranya kawan-kawan mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe. Terima kasih, semoga menjadi keberkahan, amin. Kendala dalam bertani organik yang pertama yaitu, luas lahan yang menerapkan sistem pertanian organik relatif kecil dan terletak di sekitar lahan budidaya non-organik konvensional. Hal ini terkait dengan kepemilikan lahan petani yang kecil sehingga mengubah sistem budidayanya menjadi pertanian organik. Luas lahan yang digarap atau diusahakan hanya seluas lahan yang dimiliki. Demikian pula dengan lahan yang diusahakan oleh kelompok tani organik, luasannya masih kecil karena tidak semua anggota dalam kelompok tani tersebut mengubah budidaya pertaniannya dari konvensional ke organik. Kecilnya lahan, juga terbentur pada lokasi lahan yang berada di sekitar lokasi atau di tengah lokasi budidaya pertanian konvensional. Posisi lokasi seperti ini menimbulkan beberapa kerawanan dalam menjalankan budidaya organik. Dan menjaga status pertanian organik, udara serta produk yang dihasilkan. Besar kemungkinannya, lahan yang dikelola secara organik terkena pencemaran-pencemaran kimia, pupuk kimia dan cemaran bahan kimia lainnya dari konvensional melalui udara. Kendala nomor 2 yaitu, sumber air yang ada sudah tercemar pupuk, pestisida atau bahan kimia lainnya. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, air adalah kebutuhan utama dalam pertanian, hanya saja untuk pertanian organik, untuk air mempunyai aturan-aturan khusus. Saat ini kondisi sumber air di sentra-sentra pertanian telah tercemar bahan kimia sintetis seperti pupuk dan pestisida kimia. Kondisi ini menjadi masalah bagi petani organik. Lalu bagaimana cara mengatasi masalah sumber air ini? Cara mengatasi masalah sumber air yaitu, mencari sumber air alternatif seperti sumur bor, membuat saluran irigasi langsung dari bagian hulu sungai, membuat stelimpot atau wadah tampungan air untuk dikelola dulu sebelum digunakan. Kendala nomor 3, yaitu, lahan pertanian organik belum terlindungi. Mewujudkan pertanian organik idealnya yaitu, berada pada suatu lokasi yang bebas dari cemaran. Dalam kondisi sekarang hal itu sulit diwujudkan bila air yang digunakan adalah irigasi bersama.
Zat-zat kimia yang diaplikasikan pada lahan sawah yang dekat dengan irigasi akan terbawa oleh air yang mengalir. Walaupun kita tidak menggunakan pupuk dan obat kimia, maka akan memperoleh cemaran dari lahan lain yang menggunakan zat-zat kimia tersebut. Saat ini banyak pebisnis maupun pemodal asing untuk kegiatan hortikultura. Sistem pertanian yang dikembangkan oleh mereka menggunakan pupuk dan obat kimia. Dari lokasi lahan tersebut saat hujan bisa menyebar terbawa kemana-mana. Kendala keempat, peluang pasar. Pelaku organik juga menghadapi berbagai kendala seperti, belum ada insentif harga yang memadai untuk produk pertanian organik. Perlu investasi mahal pada awal pengembangan karena harus memilih lahan yang benar-benar steril dari bahan agrokimia. Dikarenakan belum ada kepastian pasar, sehingga petani enggan memproduksi budidaya pertanian organik ini. Kendala yang kelima yaitu pertanian terpadu. Belum terhubungnya antara pertanian dan peternakan, ini juga bisa menjadi kendala. Tidak tersedianya pupuk kandang bisa membuat pelaku organik menjadi ragu. Untuk itu, antara pertanian dan peternakan hendaknya bisa berjalan saling terhubung. Bila kita membuat alternatif mendatangkan pupuk dari luar daerah, biaya akan semakin mahal. Ini pula terkadang petani konvensional tidak mau beralih ke organik, karena dipandang kurang praktis. Kendala nomor 6, yaitu kurangnya pengetahuan petani dalam membuat pupuk organik. Hal ini yang sering terjadi di masyarakat saat ini, membuat pupuk organik dianggap ribet, sulit, membutuhkan waktu lama dan kadang dianggap tidak masuk akal. Bahkan, banyak channel-channel besar pertanian justru menjatuhkan metode organik ini. Mereka menganggap metode organik tidak sesuai dengan iklim di Indonesia dan sebagainya. Padahal, seperti yang kita ketahui, bertani organik alami adalah warisan leluhur nenek moyang bangsa Indonesia. Bahkan bertani alami ini masih ada sampai sekarang. Sebagai salah satu contoh, di pedesaan atau pedalaman Kalimantan, menanam padi, pisang dan sebagainya tanpa pupuk ataupun pestisida baik organik ataupun sintetis. Untuk contoh padi lokal Kalimantan yang ditanam tanpa pupuk dan pestisida ada videonya di channel ini, linknya ada di deskripsi. Bagi kawan-kawan yang ingin membuat sendiri pupuk organik, dari bahan-bahan di sekitar kita, silakan buka playlist tutorial pertanian di channel ini. Kendala bertani organik selanjutnya yaitu kurangnya perhatian dari pemerintah. Kurangnya perhatian pemerintah untuk pelaku organik, ini juga bisa mempengaruhi kemajuan pertanian organik. Jarang sekali dari penyuluh pertanian yang mengedukasi petani untuk melakukan bertani dengan metode organik. Demikian ulasan singkat macam-macam kendala dalam bertani organik ini. Bila kawan-kawan punya tambahan lain, mari kita berdiskusi di kolom komentar. Kami mohon dukungannya dari kawan-kawan dengan like dan subscribe. Bersama kita bangun channel ini agar berkembang, dan menjadi wadah diskusi juga silaturahmi. Terima kasih, semoga menjadi keberkahan. Semoga bermanfaat, tetap semangat hijaukan bumi.